Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalisa Ananda Auyana, NPM 1913031045. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019 kelas A. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Apa saja ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik? Oke, sebelum saya menjelaskan apa saja ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik, saya akan menjelaskan definisi dari pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik memiliki arti yaitu suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual, masing-masing menjual suatu macam barang tertentu yang dengan suatu cara diperbedakan antara satu penjual dengan penjual lainnya, yaitu terdapat unsur-unsur pembeda atau diferensiasi atau biasa disebut barang bersifat diferensiasi. Oke, berikut ini adalah ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menghasilkan barang diferensiasi. Menghasilkan barang diferensiasi di sini yaitu barang bersifat berbeda corak. Jadi, ciri ini merupakan sifat yang penting di dalam membedakan pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan monopolistik. Kemudian, karena di pasar persaingan sempurna itu barang bersifat homogen, sedangkan di pasar persaingan monopolistik bersifat terdiferensiasi. Kemudian karena produksi barang pasar persaingan monopolistik memiliki beda corak dan secara fisik mudah dibedakan antara hasil produksi atau hasil produksi lainnya, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama merek, yang kedua kualitas, yang ketiga ukuran, yang keempat bentuk atau model, yang kelima warna, yang keenam teknologi, yang ketujuh kemasan, dan yang terakhir adalah pelayanan penjualan. Kemudian, sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan ini, maka barang yang diproduksi oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik ini merupakan substitusi terdekat. Ciri-ciri yang kedua yaitu terdapat cukup banyak perusahaan. Apabila di suatu pasar terdapat banyak perusahaan, otomatis di sana pasti terdapat pasar monopolis. Akan tetapi, ukuran atau besarnya tidak melebihi perusahaan-perusahaan yang lain. Dengan kata lain, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik ini memiliki ukuran yang relatif sama, sehingga mengakibatkan produksi suatu perusahaan itu relatif sedikit dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam pasar tersebut. Kemudian, karena produksi pada pasar ini bersifat terdiferensiasi, menyebabkan banyak perusahaan. Seperti contohnya itu perusahaan sepatu. Banyak banget kan perusahaan sepatu yang tersebar di dunia ini, tapi cara membedakannya itu dengan melihat kualitas dan bentuk kemasannya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Ciri-ciri ini juga biasanya disebut dengan free entry and exit. Sama seperti pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik juga dapat bebas keluar dan masuk ke dalam pasar. Maksud bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar itu adalah tidak ada hambatan bagi produsen yang baru untuk menjual produk mereka, seperti halnya dalam pasar oligopoli dan monopoli. Dan bagi produsen yang lama ingin keluar juga tidak ada hambatan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu karena modal yang diperlukan itu relatif besar dibandingkan dengan mendirikan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, karena perusahaan itu harus menciptakan barang produksi yang bercorak berbeda dengan barang produksi yang telah beredar dahulu di pasaran dan mempromosikannya pada masyarakat untuk mendapatkan pelanggan, dan dengan promosi tersebut perusahaan itu harus dapat meyakinkan pelanggan akan mutu barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah karena bersifat free entry and exit, jadi pada jangka panjang perusahaan hanya mendapatkan laba normal, sedangkan pada jangka pendek mendapatkan laba supernormal. Ciri-ciri yang keempat yaitu perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga.
Berbeda dengan perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna, tidak sama sekali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, disebabkan oleh daya monopolinya sama dengan nol, sehingga sebagai price taker. Pasar persaingan monopolistik mendapatkan sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga karena barang yang dihasilkan bersifat terdiferensiasi. Barang terdiferensiasi inilah yang membuat konsumen akan otomatis memiliki sifat memilih dengan menyukai produk perusahaan lain dan kurang menyukai produk perusahaan lainnya. Maka, apabila suatu perusahaan ingin menaikkan harga produksi, itu tidak akan kehilangan pelanggan karena pelanggan itu tetap setia walaupun harga produksinya itu naik. Kemudian, jika perusahaan lain yang kurang disukai ingin menurunkan harga, itu tidaklah mudah untuk menghabiskan barang tersebut karena masih ada konsumen yang setia dengan perusahaan yang lama walaupun perusahaan yang lama itu memiliki harga produksi yang tinggi. Ciri-ciri yang kelima yaitu persaingan promosi penjualanan sangat aktif. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah penentu utama dari besarnya perusahaan yang ada di pasar persaingan monopolistik. Pada dasar ini, perusahaan yang terlihat menarik akan banyak pelanggan, walaupun harga barang yang diproduksi sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya barang terdiferensiasi dengan barang yang sudah tersedia di pasaran dan mempromosikan barang baru tersebut. Jadi, untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, produsen itu harus melakukan persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga ini dapat berupa memperbaiki mutu atau kualitas barang yang diproduksi, kemudian melakukan iklan promosi secara menarik. Itu dia video mengenai ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe.